Hai traders, balik lagi di Mahadana Podcast Trading dengan saya Meta dan dengan dua narasumber kita, ada Pak Gary dan Pak Faisal. Halo. Hari ini kita akan bahas AI di financial market. Kalian tahu gak sih AI itu apa? Yuk kita bahas. Banyak traders yang nggak tahu AI itu apa. Dan mungkin nih dari dua narasumber kita bisa jelasin AI itu apa gitu ya. Nah kalau dari Pak Faisal atau Pak Gary, kira-kira menurut bapak-bapak nih AI itu gimana sih? Pak Faisal dulu kali ya. Boleh. Silakan Pak Faisal. Jadi kalau kita ngomongin tentang AI itu kalau kita ambil yang kepanjangan kan artificial intelligence, gitu kan. Kalau secara umum kan sebenarnya itu suatu yang pintar atau otak yang pintar tapi yang sudah diolah oleh manusia hingga menjadi seperti apa ya, bisa dibilang robot yang udah dikasih algoritma lah istilahnya, udah ada algoritmanya sehingga dia kan bisa melakukan sesuatu yang sudah terprogram di situ. Nah kalau kita ngomongin di dunia financial market, AI ini kita bisa istilahnya itu EA, itu udah banyak yang pakai nama expert advisor, atau juga kalau kita istilahnya ada aplikasi-aplikasi sekarang ini kayak ChatGPT, Gemini, seperti itu kan. Terus tugasnya apa? Karena mereka sudah sedemikian rupa algoritmanya sehingga mereka bisa membaca apa aja yang diperintahkan oleh kita. Kalau di dunia market nih, di dunia financial market, misalkan kalian melihat chart misalnya XAU-USD kalau contohnya. Terus kalian pengen tahu nih time frame 15 menit nih arahnya kemana gambarannya. Kita mau nanya nih di ChatGPT. Gampangnya kalian tuh cuma screen capture, kirim ke ChatGPT, cuman ketik prompt aja. Saya mau lihat analisa 15 menit, entry-nya sebaiknya di mana. Nah, biasanya itu dari si ChatGPT ini sudah mengeluarkan tuh kayak semacam signal di zonanya berapa aja. Tapi kalau saran saya, kalian juga harus paham gitu loh. Jangan cuma ChatGPT mengeluarkan seperti itu, tapi kalian sudah punya nih manualnya sendiri atau analisa sendiri. Jadi, oh benar nih, sesuai nih gitu loh. Itu istilah gambarannya buat kita jadi lebih yakin aja, lebih pede. Betul sekali ya. Kalau untuk di dunia AI sekarang udah tidak bisa dilepas juga kalau di dunia market atau financial, itu udah banyak yang pakai. Itu sih simpelnya. Kalau dari Pak Gary sendiri gimana? Kalau saya sih kurang lebih sama ya kayak Pak Faisal ya. Jadi ya sekarang kita dengan adanya si AI ini justru sedikit membantu lah menurut saya. Kenapa? Karena ya tadi Pak Faisal bilang sekarang kita tinggal screenshot bisa keluar hasilnya. Kita tinggal ketik semua juga hasilnya keluar. Jadi ya tidak dapat dipungkiri lagi ya sekarang dunia AI ini udah sangat-sangat membantu kita sekali gitu loh. Gitu. Tapi tetap berarti kalau pas lagi transaksi tetap kitanya harus paham ya Pak ya. Jadi nggak cuma sekedar ngandelin si AI ini aja. Betul, ya. tetap kita sendiri itu harus bisa lah. Ya, ini hanya sebagai membantu aja lah. AI kan programmer, itu udah ada algoritmanya yang kita buat istilahnya. Jadi gunanya AI itu dibanding otak kita apa sih sebenarnya? Kalau kita kan namanya otak manusia masih ada emosinya kan. Kita ada emosi. Kalau AI kan nggak ada emosi nih. Jadi kita udah program dia. Kalau misalnya udah di-chart sekian lu harus kasih signal atau lu ambil posisi. Misalkan kayak robot trading seperti itu loh. Nanti kalau di sini kita ambil posisi. Nah kalau misalnya kalau kita sebagai manusia masih bisa lost tuh, masih bisa hilang momen. Betul. Ngeliat atau emosi malah kita nggak sabaran, entry-nya malah di atas misalnya. Kalau AI kan nggak. Dia udah diprogram sedemikian rupa, ya dia akan menunggu sesuai apa yang diprogramkan dia. Betul sekali. Seperti itu sih. Nah berarti kan sebenarnya dalam AI ini ada plus minusnya pasti ya Pak ya. Pasti. Mungkin boleh di-spill yang manisnya dulu nih, plusnya penggunaan AI di financial market ini gimana sih? Oke. Nah kalau menurut saya plusnya itu yang seperti tadi saya bilang ya, kita tuh jadi terbantu dengan adanya si AI ini. Kita tidak perlu, anggaplah saya pemula ya. Saya pemula yang baru mau trading. Saya tinggal nanya saja di ChatGPT atau di Gemini. Kira-kira hari ini arahnya kemana sih? Kira-kira ada apa sih? Saya bisa entry-nya di mana? Nah itu yang sangat membantunya, positifnya di situ. Nah dan ini sangat membantu untuk teman-teman semua yang baru mau trading. Jadinya ya tinggal kita gimana untuk menanyakannya, menggunakannya ya harus ngerti juga. Itu jadi kalau sudah bisa menganalisa ya ini hanya sebagai membantu menganalisa aja, meyakinkan kita lah ya, meyakinkan kita apakah sesuai nih dengan analisa kita yang kita
miliki kemampuan kita ya. Ya seperti itulah kalau menurut saya ya. Kayak gitu. Kalau menurut Pak Faisal? Ya, kalau saya sih kalau kita ngomongin untuk AI untuk sebagai alat bantu kita juga di dunia trading ini, untuk yang pemula nih, yang benar-benar pemula, dia mau cari apapun mengenai market, mengenai berita, mengenai istilah-istilah dalam trading, sudah nggak perlu lagi. Kalau dulu kan kita browsing itu bisa. Betul. Apa sih ini, atau nggak cari ebook lah segala macam gitu kan. Kalau sekarang kan ada namanya kayak ChatGPT lah, Gemini segala macam, tinggal tik aja promptnya. Apa sih resisten, apa sih support, apa sih itu RSI, itu pasti akan dibantu dijawab. Nah, untuk yang lebih advance lagi nih, lebih expert lagi, kalau kalian memang yang sudah biasa menganalisa gitu, menganalisa market, tapi kalian sebenarnya males, ya itu tadi screenshot, kirim ke AI-nya, dia akan mengeluarkan itu kayak riwayat apa aja yang terjadi segala macam. Cuman kalau ditanya plusnya, itu sebagai bantuan buat kita. Jadi kita yang tadinya udah males-malesan, jadi oh iya sesuai, akhirnya nggak perlu lagi yang terlalu kerja lebih berat. Lebih simpel lah ya. Dunia market atau financial market itu kan dinamis. Iya kan? Tidak lepas juga namanya fundamental. Nah AI itu kan kebanyakan masih sifatnya teknikal, betul nggak sih? Dia kan lebih ke historical, jadi membaca pergerakan yang sebelumnya. Dia nggak bisa membaca pergerakan di masa depan. Gitu. Nah, mungkin lebih ke situ aja, lebih berhati-hati. Karena bisa aja AI ini mengeluarkan gambar mengenai market, tapi sebenarnya ini lagi fundamental. Pasti akan berbalik. Berarti masih ada minus-minusnya juga ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita tanya AI pun kita harus lihat berita yang sedang berjalan juga gitu ya. Oke, ada lagi nggak sih kira-kira minusnya tuh benar-benar yang sangat berpengaruh nih sebenarnya? Apa ya? Mungkin kali ya. Ya, mungkin ya. Kan ada juga orang yang udah terlalu bergantung sama si AI ini, akhirnya dia malas belajar. Betul. Karena itu dibilang minus ya kalau buat gue ya, karena jatuhnya dia jadinya sebenarnya buta akan dunia finansial, tapi karena kebantuan dari AI terlihat expert. Ya, betul. Ngerasa bisa langsung gitu ya. Betul. Oke, ada lagi nggak Pak? Ya mungkin sementara sih mungkin yang kita temuin sih hal seperti itu ya. Jadi ya balik lagi kembali ke orangnya sebenarnya ya. Jadi kan sebenarnya AI ini kan alat bantu aja, tapi kan ada yang menyalahgunakan ya, kayak bisa mengaku-ngaku ini analisanya dia padahal ambilnya dari AI. Bisa juga seperti itu ya. Baik lagi itu kebijakan masing-masing lah ya. Plus minus semua pasti ada. Nah, terus jadi ada nggak sih Pak nemuin nasabah yang kita tuh kasih berita fundamental nih, tapi karena dia sudah tadi balik lagi ya edik itu dia udah tanya AI, terus dia ngerasa enggak, saya lebih maunya ambil buy. Terus Bapak sebenarnya saraninnya sell nih, karena si fundamentalnya ini ada berita tentang indikasi untuk sell gitu. Gimana kira-kira Pak? Ya sebenarnya itu balik ke keputusan masing-masing ya. Jadi kan kita nggak bisa bilang apakah posisi buy ini lebih benar atau posisi sell ini juga benar. Semua itu kan balik lagi ke analisa masing-masing ya kan. Dan mereka punya cara menganalisanya seperti apa, keputusannya seperti apa, dan dia itu kembali ke masing-masing. Ya, apakah dia ambil dari sumber A, sumber B, sumber C? Karena kita nggak ada yang bisa bilang sumber A ini lebih tepat, sumber B lebih tepat, sumber C lebih tepat, nggak ada. Jadi semuanya itu balik ke masing-masing. Oke, untuk di Mahadana sendiri kira-kira ada nggak sih Pak kayak informasi tentang AI atau informasi tentang fundamentalnya? Ada, jadi boleh ya? Boleh. Ada, kalau kita ngomongin untuk di Mahadana ya, Mahadana juga kan pasti nggak mau ketinggalan zaman nih sebenarnya. Kita kan selalu namanya berubah. Kita ngeliat ada perubahan lebih baik, kita kan kesana gitu arahnya gitu. Kayak sekarang, dunia AI sekarang udah semakin menarik kan. Kita juga pasti harus mengikuti perkembangannya seperti apa. Tadi ya namanya ada komunitas, mungkin kita ada komunitas seperti itu. Istilahnya kita di sini posisinya bisa teman-teman kita sebagai konsultan nih di sini pasti akan bisa membantu calon-calon nasabah kita. Misalkan kita kasih informasi mengenai Pak saat ini kita bisa terbantukan nih dengan tradingnya kita menggunakan AI, cara bisnis segala macam. Bahkan banyak calon nasabah masih belum ngerti atau masih awam lah dengan dunia AI. Nah kita lah sebagai konsultan ini bisa memberi info seperti itu dengan harapan kalau info itu tersampaikan ke mereka dan mereka sudah mengerti cara penggunaannya, ya kita juga kan merasa ya terbantu juga, memudahkan lah ya, memudahkan lah. Dan juga Mahadana juga kalau ditanya fundamental dan segala macam ada,
kita di Mahadana pasti akan ada info seperti itu. Setiap hari pasti akan ada, misalnya ada fundamental nanti malam, kita pasti udah kasih. Gitu. Jadi nggak cuma AI ya, maksudnya kita kasih info melalui media-media sosial kayak boleh di namanya kan kayak Boleh, TikTok, Instagram gitu sudah kan. Oke. Nah, ini berarti tentang AI ini sebenarnya luas banget ya Pak ya, karena apalagi dibandingin sama si fundamental sendiri gitu. Cuma mungkin masih ada plus minusnya nih. Mungkin ada nggak sih tips and trick buat teman-teman traders yang mungkin belum tahu atau belum paham tentang AI ini? Ada tipsnya nggak sih biar cari AI yang baik itu gimana, atau cari komunitas yang baik itu gimana? Oke, kalau saya buat teman-teman semua, kalau misalnya memang mau menggunakan AI itu boleh banget ya. Tetap balik lagi harus bijak dalam menggunakannya ya, karena jangan 100% percaya dengan AI. Meskipun ya AI itu bisa menjawab semuanya ya. Iya. Tapi balik lagi semuanya itu tergantung dari kita ya. Jadi buat teman-teman pastikan yang kalian tanyakan itu benar ya, dan jangan 100% percaya. Itu aja. Itu hanya sebagai alat bantu aja. Dari Pak Faisal? Ya cuma tambahan aja, itu benar apa yang dikatakan Pak Jerry. Mungkin kalau namanya AI, apalagi kayak ChatGPT lah apa segala macam itu, kalau kalian promptnya aja tidak sesuai, misalnya kalian nulis nih mau nyari tahu tentang apa nih, atau tentang trading lah, penulisannya aja salah, biasanya pengertiannya juga salah. Berbeda ya. Berbeda. Jadi ya kalian harus pintar juga menggunakan AI yang ada saat ini seperti itu. Dan juga ya kalau bisa source-nya atau sumbernya jangan cuma dari satu aja. Misalnya kan dapat jawaban dari satu sumber seperti ini, kalian coba cari yang lain. Mungkin ada sesuatu lebih dipastikan lagi kalau memang sesuai match. Dan lebih bagus lagi mungkin diimbangin sama konsultan kali ya Pak ya. Oh, Gitu. nah Jadi iya, lebih ada konsultan. komunikasi gitu ya. Oke, thank you banget buat Pak Giri dan Pak Faisal untuk insight-nya nih buat para traders yang mungkin di luar sana masih banyak bertanya-tanya AI itu gimana. Ya. Oke deh, buat para traders terima kasih banget. Dan kalian tuh kalau misalnya relate sama pembahasan kita hari ini, kalian boleh komen di bawah, kalian boleh tanya-tanya, atau kalian yang butuh konsultan untuk bahas AI, kalian boleh chat juga di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih ya Pak Faisal dan Pak Giri. Sama-sama. Jangan lupa para traders, jangan lupa di komen, di like, and di subscribe. Bye! Bye.